Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali di sini Abah akan memberikan beberapa penjelasan-penjelasan, beberapa arahan-arahan yang masih berkaitan dengan pelaksanaan ibadah umroh. Pada saat seseorang itu akan melaksanakan ibadah umroh, alangkah baiknya mengerti mengenai tata cara ibadah umroh, mengerti apa yang harus dikerjakan, apa yang harus ditinggalkan. Dengan kata lain, harus tahu apa saja ya larangan-larangan ketika umroh. Nah, untuk itu di sini Abah akan jelaskan apa saja larangan-larangan ketika seseorang itu berihram untuk umroh. Ya, karena yang dibicarakan adalah umroh. Ada beberapa poin yang harus dihindari agar ya Bapak Ibu di dalam pelaksanaan ibadah umrohnya itu tidak terkena dam, tidak wajib membayar fidyah. Ya, jadi diusahakan sesempurna mungkin ibadah umrohnya. Abah akan jelaskan ya larangan ketika berihram. Jadi pada saat seseorang itu akan melaksanakan ibadah umroh, prakteknya orang tersebut pada saat berada di mikot, dia itu ya niat ihram. Kalau dia akan melaksanakan umroh berarti niat ihram umroh. Prakteknya pada saat seseorang itu akan melaksanakan ibadah umroh. Nah, kemudian dia berada di mikot, maka dia berniat untuk berihram umroh. Prakteknya yaitu silahkan niatkan di dalam hatinya akan melaksanakan umroh karena Allah. Kemudian setelah itu ucapkan. Ucapannya yaitu labbaik Allahumma umrotan. Kalau diartikan, ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah umroh. Nah, pada saat seseorang sudah niat ingin melaksanakan umroh, kemudian ya, setelah niat itu dia mengucapkan labbaik Allahumma umrotan, berarti larangan-larangan ihramnya itu berlaku. Karena tadi sudah niat ihram. Niat ihram untuk umroh. Ya, sudah niat ihram, sudah mengucapkan labbaik Allahumma umrotan. Maka tadi berlakulah larangan-larangan ihram umrohnya. Nah, kemudian apa saja larangan-larangan ihram itu? Abah akan jelaskan. Larangan-larangan ihram ini terbagi 3. Yang pertama, larangan-larangan untuk perempuan dan laki-laki. Kemudian yang kedua, larangan-larangan khusus untuk laki-laki. Yang ketiga, larangan-larangan khusus untuk wanita. Nah, di sini yang pertama Abah akan menjelaskan larangan-larangan untuk laki-laki dan perempuan. Yang pertama, ya, dilarang memakai wangi-wangian. Yang pertama ya, karena sudah berniat ihram, tidak boleh memakai wangi-wangian. Kemudian tidak boleh memotong kuku, itu juga tidak boleh. Kemudian ya, lanjut, yaitu dilarang memotong atau mencabut rambut yang ada di kepala atau rambut yang ada di badan. Tidak boleh dipotong, tidak boleh dicabut kalau sudah niat ihram. Selanjutnya, ya, dilarang melakukan hubungan suami istri. Itu juga larangan. Kemudian, dilarang bertengkar. Ya, dilarang adu mulut. Dilarang berantem. Ya, mau umroh, malah berantem umpamanya. Nah, itu merupakan larangan. Kemudian, dilarang berkata dengan perkataan yang kotor atau dengan kata lain mencaci maki. Itu juga tidak boleh.
Kemudian dilarang berkata-kata yang mengandung syahwat. Ya. Dilarang berkata-kata yang sifatnya porno. Dilarang bermesraan, itu juga termasuk larangan, tidak boleh. Kemudian dilarang melamar, dilarang menikah, atau menikahkan juga tidak boleh. Kemudian dilarang membunuh binatang buruan darat. Selanjutnya, ya, ini merupakan larangan untuk laki-laki khusus. Yang pertama, laki-laki dilarang memakai pakaian yang berjahit. Dengan kata lain, pakaian ihramnya itu hanya 2 lembar kain saja. Tidak boleh ditambah-tambahi dengan pakaian yang lainnya. Contoh, umpamanya ya pakai pakaian dalam, kaos dalam umpamanya, atau celana dalam, itu tidak boleh. Pakaian laki-laki hanya 2 lembar kain yang tidak berjahit. Penjelasan yang dimaksud dengan tidak berjahit di sini adalah kainnya itu harus lembaran, tidak boleh disatukan dijahit menyerupai tangan, menyerupai badan, sebagaimana pakaian, baju, itu tidak boleh. Ya, berarti harus lembaran. Itu yang dimaksud dengan tidak berjahit. Nah, kemudian tempo hari itu ada yang bertanya, "Abah, boleh tidak saya itu memakai celana dalam yang tidak berjahit?" Di online kan ada. Tetap itu tidak boleh. Ya. Karena itu merupakan pakaian tambahan. Ingat, laki-laki yang berihram itu pakaiannya hanya 2 lembar saja. Pakaian atas dan pakaian bawah, atau dibalik, pakaian yang menutupi auratnya yang bagian bawah, kemudian satu lembarnya untuk menutupi badan yang atas. Itu ya. Berarti tidak boleh walaupun itu tidak berjahit. Kalau umpamanya ditambahi lagi dengan tadi celana dalam yang tidak berjahit, tetap tidak boleh. Ya. Dan untuk pakaian ihram laki-laki ini, apabila umpama di perjalanan terkena najis, apakah boleh diganti? Jawabannya boleh. Digantinya dengan pakaian ihram yang sama. Maksudnya sama lembaran. Ya, jangan umpamanya diganti dengan sarung, itu tidak boleh. Nah, jadi kalau umpama diganti dengan pakaian ihram lainnya berupa lembaran, itu boleh. Atau barangkali mandi, boleh tidak? Ya. Pada saat sampai ke Mekah, kemudian gerah, kemudian mandi, apakah boleh dilepas? Jawabannya boleh, silahkan dilepas, kemudian dipakai lagi. Yang tidak boleh itu dilepas, kemudian diganti dengan pakaian umum yang biasa. Umpamanya pakai sarung, pakai baju koko, umpamanya. Nah, itu tidak boleh. Ya, insya Allah sangat jelas ini. Nah, kemudian bagi laki-laki pada saat sedang berihram dilarang memakai penutup kepala. Contoh misalnya peci, sorban, kopiah. Nah, itu tidak boleh. Jadi yang dimaksud dengan tidak boleh memakai penutup kepala ini yang sifatnya menetap, nempel. Adapun umpamanya, "Abah panas, saya pakai payung, boleh tidak?" Jawabannya boleh. Karena payung ini sifatnya tidak menetap di kepala, tidak nempel di kepala dalam artian menetap. Ya, nempel, tidak. Atau barangkali berteduh di bawah pohon, bagaimana Abah? Tidak apa-apa, boleh. Ya. Nah, kemudian untuk laki-laki lagi, ya, diusahakan kedua mata kakinya supaya terlihat. Berarti alas kakinya diusahakan jangan sampai menutup mata kaki. Contoh umpamanya yang bisa menutup mata kaki, sepatu, ya, baik itu sepatu, umpama sepatu olahraga atau sepatu yang laras panjang dan sebagainya, itu tidak boleh. Ya, jadi kedua mata kakinya itu harus terlihat.
berarti Abah menyarankan alangkah baiknya pakai sendal jepit saja pada saat pelaksanaan ibadah umrohnya. Ini untuk laki-laki. Ya. Nah, kemudian Abah juga mengingatkan ya, supaya pakaian ihram yang bawahnya itu juga ya, supaya tidak menutupi mata kaki. Ya, diusahakan supaya pakaian ihram yang bawahnya itu berada di atas mata kaki. Ya. Selanjutnya, ini yang ketiga, ini khusus larangan untuk wanita. Nah, untuk wanita ya, diusahakan pada saat sedang berihram, kedua telapak tangannya itu harus terlihat. Ya, jadi tidak boleh memakai sarung tangan. Tidak boleh pada saat sedang berihram. Nah, kemudian pada saat sedang berihram, wanita harus terlihat wajahnya. Dengan kata lain, tidak boleh memakai niqab, tidak boleh memakai cadar, karena niqab dan cadar ini sifatnya menetap di wajah. Adapun pada saat seseorang itu umpamanya, karena mungkin di perjalanan ada orang itu betul-betul melihat ya, dengan syahwat wajahnya, atau mungkin karena tidak ingin dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya, kemudian dia berusaha menutupi dengan kerudungnya, hanya sementara menutupnya itu boleh. Hanya sementara tutup, kemudian lepas lagi, tidak apa-apa, boleh. Tapi kalau yang sifatnya menetap itu kan diam, seperti niqab atau cadar, nah itu merupakan larangan. Kemudian yang dibolehkan untuk wanita, ini mah umpamanya dia alergi udara, ini umpamanya. Nah, kemudian ya, supaya tidak alergi, dia kemudian pakai masker. Itu bagaimana? Jawabannya boleh. Ya, pakai masker karena suatu hal. Misalnya karena debunya itu membuat dia alergi umpamanya, ya itu boleh-boleh saja. Ya, karena ada sebabnya. Nah, sebabnya tadi karena mungkin alergi debu dan lain sebagainya, ya. Tapi kalau yang sifatnya menetap, ya, keadaannya sehat, ya, seperti niqab dan tadi cadar, ya memang ya Nabi memerintahkan kepada wanita-wanita yang berihram supaya tadi terlihat wajahnya, itu ya. Nah, itu beberapa larangan-larangan yang wajib dijauhi pada saat seseorang itu umroh, pada saat seseorang itu ya, sedang berihram. Ya. Jadi larangan-larangan ini Bapak Ibu ya berlaku untuk ihram haji maupun orang yang sedang berihram untuk umroh, sama. Nah, adapun larangan-larangan di tanah haram, di khusus tanah haram, diantaranya adalah pada saat dia menemukan barang, ya barang temuan, ya, maksudnya barang yang berharga, ya barang temuan itu dilarang untuk diambil. Itu namanya larangan tanah haram. Kemudian ada lagi larangan tanah haram, yaitu dilarang ya memetik, mematahkan, memotong pohon-pohon yang tumbuh liar di sana. Ya, itu tidak boleh. Ya, itu merupakan larangan tanah haram. Jadi beda ya, antara larangan tanah haram dengan larangan berihram. Hanya saja ya larangan tanah haram juga tadi berlaku bagi orang yang sedang berada di tanah haram. Itu pun diusahakan jangan sampai dilakukan, ya. Nah, ini supaya menambah wawasan dan keilmuan sehingga Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah umroh betul-betul terhindar dari larangan-larangan yang memang sudah menjadi ketetapan bagi orang yang sedang berihram, ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan keberkahan. Bagi Bapak Ibu yang berkeinginan umroh ya, dibimbing Abah sudah buatkan ya beberapa paket umroh. Ada paket umroh di bulan Juli, kemudian Agustus, September, bahkan Oktober.
sudah Abah buatkan, silahkan Bapak Ibu pilih ya, dengan beberapa kriteria ya, beda harganya, beda fasilitasnya, kemudian juga ya sesuai dengan yang didapat. Dalam artian ya hotelnya juga beda ya. Kemudian juga ada hal-hal perbedaan, makanya harganya beda. Nah, adapun bagi Bapak Ibu yang merasa ingin dibimbing ibadah umrohnya terkendala jauh dan menyebabkan hatinya ragu-ragu, khawatir ya, khawatir penipuan ya, karena kan tidak bisa langsung melihat Abah. Nah, di sini jalan keluarnya adalah silahkan Bapak Ibu hubungi Ibu Nur, kemudian mintalah video call ya, agar bisa komunikasi langsung dengan Abah. Ya, jadi Ibu Nur ini adalah admin Abah yang ngurusi pendaftaran umroh, yang ngurusi manajemen Abah dan lain sebagainya. Silahkan hubungi ya, nomor WA Ibu Nur, konsultasi dulu ke Ibu Nur, kemudian mintalah apa tadi ya, telepon langsung, namanya video call. Sehingga kalau yang namanya video call itu kan Abahnya langsung ada di situ, terlihat gambarnya sedang apa dan lain sebagainya. Itu ya, untuk menghindari penipuan-penipuan sehingga Bapak Ibu merasa yakin, merasa mantap betul-betul dengan Abah. Ya, karena khawatir ada yang memanfaatkan. Nah, itu diantaranya ya. Dan insya Allah kalau Bapak Ibu ya, ikut umroh, ya ikut mendaftar umroh ke Abah itu ya, ada yang spesial. Yang pertama akan mendapatkan buku tata cara ibadah umroh yang mudah, doa-doanya mudah. Kemudian di situ ya akan dijelaskan nanti pada saat manasiknya. Ya, kemudian akan mendapatkan buku satu lagi ya, yaitu di dalamnya mengenai doa-doa, cara-cara sholat sunnah dan pahalanya dan lain sebagainya, banyak. Nah, dua buku inilah yang didapat kalau Bapak Ibu mendaftar ke Abah. Ya, dan buku ini ya, tidak bisa didapat di luaran karena buku ini dikhususkan untuk orang yang umrohnya dibimbing Abah. Supaya apa? Supaya sah pengamalannya. Karena dengan adanya memiliki buku ini, kan Abah yang mengajarnya, Abah yang menjelaskannya, sehingga tepat sasaran, sah amalannya. Itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, insya Allah semua paket umroh, ya, mudah-mudahan Abahnya sehat, insya Allah nanti yang bimbing Abah sendiri. Nah, kalau Abahnya ada di situ, berarti harapan untuk ya, bisa ya, bertanya umpamanya, kemudian ibadahnya langsung dibimbing, ya, insya Allah kalau salah ya diingatkan. Kalau ada pertanyaan kan Abahnya ada di situ. Insya Allah ya, yang pertama merasa mantap di hatinya, merasa yakin dengan ibadahnya, dan tentunya Abah berharap ibadah Bapak Ibu ya bisa sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Dan yang terakhir adalah ada rasa ketenangan, kebahagiaan. Kemudian juga insya Allah nanti pada saat seseorang itu ikut umroh dibimbing Abah, maka ada rasa ya nagih kalau bahasa anak sekarang. Maksudnya adalah ingin mengulang lagi pergi ke tanah suci karena betul-betul ibadahnya dituntun, dibimbing, sehingga ada perasaan mantap di dalam hatinya bahwa ibadahnya itu betul-betul bisa maksimal pada saat di tanah suci. Itu ya, tidak usah ragu-ragu, jangan memikirkan jauhnya. Tapi yang dipikirkan itu adalah bagaimana caranya amal ibadahnya itu betul-betul ada yang bimbing. Ya, karena Abah ini di dalam membimbing jamaah itu tidak setengah-setengah, langsung dari mulai pendaftaran, dari manasiknya, ya. Kemudian Abahnya juga ikut berangkat. Pada saat pelaksanaan ibadah umrohnya, Abah di depan langsung yang bimbing. Ya, begitu juga pada saat ya, berada di Madinah, di Mekah, semua Abah yang ngurusi. Ya, walaupun Abah ada pendamping, yaitu Bapak Mutawibnya. Ada ya sebagai pendampingnya ya untuk membantu kelancaran ibadah Bapak Ibu semua. Tuh ya.
Nah, dengan adanya penjelasan ini, ya mudah-mudahan Bapak Ibu bisa terketuk hatinya, memberanikan diri untuk mendaftar ke Abah, dan Abah merasa bahagia kalau dipercaya oleh Bapak Ibu untuk membimbing ibadahnya. Kenapa Abah sering mengajak, hayo sini ibadahnya dibimbing Abah? Silahkan Bapak Ibu manfaatkan ilmu Abah, manfaatkan diri Abah ini untuk ibadah kepada Allah, untuk memperbanyak ibadah di Tanah Suci. Karena harapan Abah, apa yang Abah sampaikan, ya, ilmu Abah, diri Abah ini, supaya berguna, bermanfaat, bisa menjadi jariah untuk Abah dan keluarga Abah. Ya, karena Abah ini sudah mendedikasikan diri Abah, ya, untuk kelancaran orang-orang yang akan umroh maupun haji. Jadi, sebagai tamu-tamunya Allah ini, ya, Abah berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya, ya, agar orang yang akan haji dan umroh ini dimuliakan. Betul-betul diantar dari mulai tanah air, kemudian bisa kembali lagi ke tanah air, bisa berkumpul lagi, ya, dengan keluarga dalam keadaan sehat barokah. Itu harapannya. Monggo silahkan, ya, tidak usah ragu-ragu, bismillah niatkan dalam hatinya, kemudian beranikan untuk melangkah, yaitu dengan cara menghubungi Abah, video call, kemudian beranikan bismillah mendaftar. Itu ya. Nanti insya Allah Abah akan berikan arahan-arahannya. Baik Bapak Ibu, itu saja sedikit Abah mengingatkan mengenai larangan-larangan ketika berihram, di mana mudah-mudahan Bapak Ibu apabila ingat dengan apa yang Abah sampaikan, sehingga terhindar dari pelanggaran pada saat umroh. Nah, saya rasa itu saja Bapak Ibu. Abah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak Ibu. Alhamdulillah malam ini kita sudah berada di Mekah untuk melaksanakan tawaf dan sa'i di Masjidil Haram. Usahakan hatinya supaya tenang, kemudian khusyuk, niatkan karena Allah ya. Ini perjuangan kita yang sudah dinanti-nanti sekian bulan ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan aman, selamat, lancar, barokah.